Alkitab itu sudah banyak dirubah-rubah dan banyak dipalsukan. Dari mana Al-Quran itu tahu? Sedangkan dia kan belakangan hadirnya bang. Dari mana tahu dia membedah bahwa kitab itu sudah dipalsukan gitu bang? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ketika dia menerima firman itu, ya kan, kepada siapakah yang mengirimkan, siapakah yang berbicara kepada Nabi Muhammad itu ketika dia di gua, waktu ada cerita apa namanya itu, ya inilah jadi kisahnya cicak disuruh dibunuh gitu, itu bang. Siapa yang datang kepada Muhammad waktu di gua itu? Iya, baik. Jadi tadi sudah saya terangkan ya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kul nazzalahu ruhul qudus min rabbik bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Ruhul Kudus, Roh Kudus. Dia yang datang menyampaikan Al-Quran. Karena Al-Quran Roh Kudus yang datang ya. Iya, betul. Roh Kudus, oke, Roh Kudus yang datang. Iya, karena Roh Kudus ini adalah malaikat. Kalau Anda melihat pesan Yesus kepada Bani Israel, Roh Kudus ketika ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya, dia menyampaikan apa yang diperintahkan. Artinya, dia makhluk. Artinya, dia pesuruh. Dia utusan. Dia bukan Tuhan. Baca Yohanes 16, data dari 7 sampai 15. Ketika Roh Kudus itu, oke, silakan. Saya potong dulu. Ini, ketika kita adalah sebuah insiden, ya kan, kita berteriak seperti Allahu Akbar, berarti yang kita panggil itu adalah Allah, ya kan? Ya. Oke. Terus kita katakanlah Allah itu mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan. Oke. Kan itu kan seperti ini, Bang. Kok yang kita panggil itu Allah, tapi yang datang malaikat gitu, Bang? Apakah Allah itu yang mager atau gimana, Bang? Izin bertanya, Bang. Iya. Jadi Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah kemudian mengabulkan permintaan hambanya sesuai dengan apa yang hambanya inginkan. Lalu pola pekerjaan Allah itu tidak bisa ditanya. Allah tidak bisa ditanyai. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan, seperti apa dia bekerja. Tetapi kitalah yang kemudian yang ditanya tentang apa yang kita lakukan. Al-Quran menjelaskan begini. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 23 kalau nggak salah. Al-Anbiya ayat 23, ya betul. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang bagaimana, tentang apa yang dikerjakannya. Tetapi makhluk itulah, mereka lah yang akan ditanya. Jadi pekerjaan Allah itu kita tidak punya hak untuk bertanya. Seperti apa Allah kemudian? Bagaimana Allah? Bagaimana Allah? Karena kita ini yang diciptakan. Layaknya sebuah meja tidak bertanya, seperti apa kaki saya dibuat oleh tukang kayu? Seperti apa ini saya dibuat? Kok saya licin kali? Kok saya bagus sekali? Kayak mana ini tukang kayu menciptakan saya, membuat saya? Nggak bisa. Ciptaan tidak bertanya kepada yang menciptakan. Allahus samada. Tetapi ciptaan hanya meminta kepada yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Jadi ketika kemudian Allah mengabulkan permintaan,
maka Allah menyesuaikan apa yang dibutuhkan kemudian oleh hambanya. Allah yang tahu itu. Allah yang mendengarkan, Allah yang maha melihat. Makanya dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa annallaha sami'ul basir, dan sungguh-sungguh Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Seperti itu. Oke, ada satu pertanyaan lagi yang paling mengganjal pada saya kan Bang. Iya. Kenapa yang lebih dominan itu dalam Al-Quran itu adalah malaikat Jibril Bang? Kemana malaikat yang lain Bang? Gitu. Oke. Saya beberapa kali kan datang, Allah itu menyuruh malaikat Jibrilnya kepada Nabi Muhammad gitu kan. Iya, baik. Terus gini, kenapa? Apa sebenarnya malaikat Jibril itu statusnya sebagai malaikat apa gitu Bang? Baik. Dan di mana ayat Al-Qurannya Bang? Gitu Bang. Baik. Jadi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 97 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Berarti Jibril ini tugasnya menyampaikan firman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan sebagai penyampai firman kepada nabi-nabi sebelumnya, sehingga ada yang disebut kitabullah. Qul man kana aduwwan li Jibril. Jadi tugas Jibril itu menyampaikan wahyu. Coba kita lihat, malaikat mana yang kemudian datang kepada Maryam ketika kemudian Maryam hendak dibuat hamil oleh Allah? Malaikat Jibril. Di dalam surah Maryam ayat 19 yang datang kepada Maryam itu malaikat Jibril. Di dalam kitab saudara yang datang kepada Maria juga itu malaikat Gabriel. Pada bulan ke-6, malaikat Gabriel datang kepada Maria memberitakan, berarti dia pembawa berita, berarti dia pembawa wahyu. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyan. Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah. Jadi Jibril itu tugasnya menyampaikan firman. Ketika ada nabi yang diutus oleh Allah di dalam bilangan 12 nomor 3, Tuhan mengatakan Jangan ke Alkitab dulu Bang. Jangan dulu ke Alkitab Bang. Ke Al-Quran dulu Bang. Oke. Di dalam Al-Quran diterangkan di dalam surah Asy-Syura ayat 52, Allah menyatakan tidak patut bagi manusia untuk berbicara langsung, berkomunikasi langsung kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, melainkan, kata Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitaba walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Itu di ayat keduanya. Tetapi sebelumnya Allah mengatakan apa? Di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51 jelas sekali. Allah yang menerangkan kepada kami umat Islam, tidak pantas, tidak patut, tidak layak, dan tidak mungkin kemudian manusia bisa berbicara langsung kepada Allah. Wa ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan bi isni ma yasha. Jadi tidak pantas bagi manusia bahwa Allah akan berbicara langsung kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu, dengan perantaraan tabir, dan perantaraan malaikat. Lalu mereka membawa dan menerima wahyu dengan izin Allah, biiznillah. Itu jelas itu, Bung. Jadi malaikat ini tugasnya kemudian menyampaikan wahyu, dan Allah itu tidak akan mungkin berbicara langsung. Kalau Anda melihat di dalam kitab saudara yang Anda gunakan, Nabi Musa, Abraham, dan siapapun itu pasti malaikat yang datang kepada mereka. Pasti malaikat. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahya. Satu, aw min wara'i. Dua, hijaba aw yursila rasulan biizni. Jadi jelas ada tiga cara Allah itu berkomunikasi dengan para nabi. Yang pertama melalui wahyu. Apa wahyu itu? Ilham. Ilham itu bisa melalui mimpi, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Apalagi melalui belakang tabir.
Apa itu belakang tabir? Seperti Allah datang kepada Nabi Musa alaihissalam berbicara mendengar suara dari balik pohon. Itu melalui belakang tabir. Apalagi melalui utusan. Apa itu? Malaikat. Siapa itu? Jibril. Siapa yang mengalami? Nabi Musa juga pernah mengalami, Nabi Muhammad SAW juga pernah mengalami, Yesus juga, Nabi Isa alaihissalam juga pernah mengalami. Itu jelas. Silakan. Oke, saya ada satu pertanyaan saya, Bang. Ini yang lebih viral pada zaman-zaman itu, Bang. Oke. Ya, silakan. Kan kita sepakat, ya kan? Kita sepemikiran. Oke. Al-Quran itu turun dari Allah, ya kan, Bang? Benar kan? Ya. Oke, gini. Abang tahu nggak kasusnya Syarifuddin Ibrahim tentang kitab kuning? Itu kan viral zaman dulu kan? Yes. Tentang dia bahas-bahas itu kan? Yes. Terus ada lagi itu namanya apa namanya? Al-Quran versi kalau salah bisa dibantah Bang atau dikoreksi. Ini Al-Quran versi imam ini, ini gitu loh, Bang. Maksud saya, pertanyaan saya seperti ini, Bang. Kalau memang Al-Quran itu sudah memang benar, sudah memang perkataan Allah sendiri, kenapa harus dibantu kitab kuning dan kitab-kitab dari versi imam-imam gitu, Bang? Baik. Pertanyaan yang sangat menarik. Di dalam Islam, maaf, Bang, saya sanggah dulu. Kan dulu kan Syarifuddin itu kan, saya sebagai Kristen juga bertanya-tanya. Sebenarnya kitab kuning itu siapa ini? Kitab kuning itu apa sih? Kenapa harus dipersoalkan gitu? Kenapa kitab kuning ini berbahaya banget sama Islam? Kata Kak Syarifuddin itu ya. Gitu, siapa Bang. Syarifuddin? Teman-teman bisa bantu saya, Syarifuddin dari apa namanya, dari sekolah apa namanya yang baru viral sekarang itu, kan dia dulu mantan guru dari situ. Saifuddin Ibrahim. Dia kan dulu kan sempat bahas kitab kuning gitu, Bang. Dan apa relasinya kitab kuning dengan Al-Quran gitu? Kalau memang Al-Quran itu memang dari Allah sudah sempurna, kenapa harus ada kitab kuning dan versi-versi imam-imam yang lain gitu, Bang? Baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya dari teman Kristen. Jadi ketika saudara bertanya apa korelasinya kitab kuning, kitab gundul dengan Al-Quranul Karim. Jadi kitab kuning itu ada Safinatun Najah, ada Riyadus Shalihin, ada Bulughul Maram, ada Akhlakul Karimah dan seterusnya ya. Salah bagian-bagian daripada kitab kuning. Jadi gini, Bung. Al-Quranul Karim itu mengajarkan kita kepada seluruh umat manusia, kepada umat Islam, bahwasanya yang menerima Al-Quran hanya satu manusia saja. Apa itu? Siapa dia? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang tahu Al-Quran, yang bisa kemudian menguraikan Al-Quran, yang bisa menjabarkan kandungan Al-Quran, hanya dia yang ditunjuk oleh Allah sebagai nabi, sebagai rasul. Dia yang kemudian menjelaskan. Makanya yang menerima wahyu itu adalah orang yang bebas dari sifat dusta, dari sifat munafik. Dia harus siddiq, dia harus orang terpercaya, yang hatinya tidak ada titik noda di dalamnya untuk bisa berbohong. Kenapa? Dia diutus, diperintahkan untuk menjabarkan wahyu Allah. Kalau dia pendusta, boleh jadi kemudian dia mengarang, dia menambahkan, dia mengurangi. Tapi kalau dia orang percaya, dialah yang kemudian akan menjelaskan isi dari wahyu. Kok bisa kayak begitu? Yes. Karena di tengah-tengah umat Islam hanya ada satu, kemudian manusia yang diperintahkan untuk membacakan Al-Quran kepada seluruh umat manusia sebagai penerima wahyu. Siapa dia? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kok kenapa? Bang, ya. Maaf, Bang, saya potong, Bang. Yang saya tanya itu korelasinya kenapa harus ada kitab kuning, kitab gundul dan versi imam yang lain, Bang? Kenapa? Kan Al-Quran itu kan sudah sempurna gitu, Bang. Iya, saya akan menuju ke sana. Tunggu, Bang. Belum. Apakah memang ada di antara kaum muslim ini masih ada keraguan-keraguan atau yang kurang jelas dari Al-Quran, makanya harus butuh kitab itu tersebut, Bang? Itu, Bang, saya tanya, Bang. Oke, jadi gini. Al-Quran, kan saya sudah bilang, ada satu manusia mulia yang diutus kepada manusia bernama Baginda Rasulullah Muhammad SAW.
ketika Al-Quran itu datang, contoh di dalam surah Al-Baqarah, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan mengajarkan hikmah kepada mereka. Ini, mengajarkan hikmah kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan pokok. Pokok apa itu? Pokok hukum-hukum. Apakah pokok hukum ini sudah masih kurang? Tidak. Pokok hukum itu sudah sempurna. Sempurna bagi Nabiullah, sempurna bagi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mengetahui aspek apapun yang ada di dalam Al-Quran. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, kita bukan wali. Maka untuk mengetahui isi Quran, siapa yang punya hak diberikan oleh Allah untuk, siapa yang punya kewajiban yang diberikan oleh Allah untuk menjabarkan Al-Quran? Nabinya. Apa buktinya? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Apa maksudnya? Tuhan mengutus engkau wahai Nabi Muhammad dengan memberikan kamu Al-Quran, lalu menerangkan kepadamu agar engkau menerangkan isi Al-Quran itu kepada seluruh umat manusia tentang apa yang telah diturunkan kepada mereka dari Tuhannya agar mereka memikirkan. Berarti kitab gundul ini yang berisi perkataan Rasulullah, yang berisi kesepakatan Rasulullah, yang berisi tentang perbuatan Rasulullah adalah penjabaran kandungan Al-Quran. Contoh, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya, ini Al-Quran, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Loh, ada perintah salat. Umat muslim bingung, kayak mana caranya salat? Kita nggak ngerti caranya. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan salat itu, kayak mana modelnya? Maka Rasulullah menjelaskan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Wahai umatku, salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Maka umat Islam salat sekarang ini karena dicontohkan oleh Rasulullah. Kenapa demikian? Karena beliau yang menerima mandat untuk menjelaskan dan mempraktekkan isi Al-Quran. Jadi kitab kuning itu adalah penjabaran daripada Al-Quran. Karena tidak semua manusia Islam itu adalah nabi, tidak semua umat manusia Islam itu adalah maksum, maka mereka yang manusia biasa untuk mengetahui isi kandungan Al-Quran yang sudah lengkap itu dibutuhkan seorang guru untuk menjelaskan. Penjelasan itulah disebut hadits. Hadits dibukukan itulah kitab kuning. Seperti ketika Al-Quran itu dianalogikan sebuah bangunan. Bangunan itu ada dinding, bangunan itu ada lantai, bangunan itu ada atap, bangunan itu ada toilet, ada kamar dan seterusnya. Utuh. Tapi untuk kemudian menjelaskan butuh arsitek. Yang sebelah kanan itu namanya tembok, yang di bawah itu namanya lantai, yang itu warna coklat namanya pintu, kalau yang ini namanya jendela, yang di atas itu plafon, yang agak di belakang itu toilet. Nah, itu yang ada asapnya adalah dapur. Jadi Al-Quran itu datang seperti bangunan yang utuh. Yang menjelaskan adalah arsiteknya, yang menguraikan adalah Nabi. Siapa yang menjadi arsitek pada saat itu? Dialah yang menjelaskan, menguraikan bangunannya. Itulah kitab gundul, itulah kitab kuning. Tapi orang yang tidak memahami mengatakan, wah, ini tambahan, ini Al-Quran tidak sempurna karena ada penambahan. Oh no, Anda belajar. Al-Quran itu pokok hukum, penjabarannya, kisi-kisinya, kurikulumnya diterangkan oleh dia yang menerima hak untuk menyampaikan isi Al-Quran itu. Makanya dikatakan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dia diutus oleh Allah untuk menjelaskan isi Al-Quran, dan penjelasan isi Al-Quran itulah yang disebut hikmah, dan hikmah itu disebut hadits, dan hadits itu adalah kesepakatan, keputusan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Oh, tadi bangunan tidak sempurna. Kenapa bisa? Karena masih ada uraiannya. Oh, ini namanya tembok, ini namanya dinding. Oh, bukan begitu. Justru kesempurnaan Al-Quran itu dijabarkan sehingga pola daripada sketsa bangunan, klasifikasi bangunannya, isi yang bahan yang digunakan itu dijelaskan. Batu sekian banyak, pasir sekian banyak, pondasinya sepanjang ini, kemudian atapnya sebanyak ini lembarnya, cat ini yang digunakan.
Itulah bangunan itu dijabarkan kemudian. Itulah yang disebut kitab kuning. Tapi orang yang benci Al-Quran, orang yang benci Islam, orang yang menutup diri terhadap kebenaran Islam, selalu mengada-adakan sesuatu yang tidak benar. Layaknya iblis yang datang kepada Hawa dan Adam, selalu memberikan sesuatu yang manis di bibir, tapi sebenarnya itu adalah kesaliman. Demikian. Oke. Ada satu lagi pertanyaan saya, Bang. Oke, silakan. Kan Minum dulu Al-Quran ya. itu kan diturunkan Allah kan dalam bahasa Arab ya kan? Ya kan, Bang? Yes. Kepada Arab gitu. Iya. Terus gini, kenapa harus disebarkan ke orang Indonesia? Dan Allahu kalau memang Akbar. orang Indonesia menerima Al-Quran itu, ya kan? Kenapa Iya. azan itu aja tidak dikumandangkan itu dalam bahasa Indonesia? Kenapa harus bahasa Arab? Gitu loh. Oke, baik. Terus gini, Bang. Kalau memang Al-Quran itu dalam bahasa Arab, ya kan? Kenapa di Indonesia ini kita tidak bisa mengumandangkan Al-Quran azan itu dalam bahasa Indonesia gitu? Indonesia. Iya. Apakah lebih penting bahasa Arab daripada rasa nasionalisme gitu? Sedangkan kita aja berbicara atau ada sekolah di dalam suku tertentu ya kan, kita pasti berbahasa Indonesia, Bang. Gitu, Bang. Oke, baik. Jadi gini, Al-Quran menerangkan dirinya. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan Al-Quran dan aku juga yang menjaga. Itu pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang sangat indah, pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa ketika dia bahasa Arab, kenapa di Indonesia orang melafalkan azan dengan bahasa Arab? Kenapa orang sholat menggunakan bahasa Arab? Kenapa enggak bahasa Indonesia aja? Orang membaca Al-Fatihah, kenapa enggak Alhamdulillah dalam bahasa Indonesia aja? Segala puji bagi Allah. Kenapa? Ini pertanyaan yang sangat indah. Saya awali jawaban saya dengan Al-Quran surah Ibrahim ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum fayudillullah may yasha'u wa yahdi may yasha' wa huwal azizul hakim. Kami tidak mengutus seorang utusan pun melainkan dengan bahasa yang digunakan oleh kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Jadi tujuan Allah kemudian mewahyukan Al-Quran dalam bahasa yang digunakan oleh Nabi kepada kaumnya agar Nabi itu bisa menjelaskan isi Quran. Makanya tadi saya katakan ketika Al-Quran itu datang, yang punya hak, yang punya wewenang, yang punya kewajiban untuk menjelaskan isi wahyu itu adalah dia yang menerima wahyu. Adalah tidak mungkin Rasulullah Muhammad SAW penutur bahasa Arab didatangkan wahyu bahasa Ibrani, didatangkan wahyu bahasa Jepang. Bingung Rasulullah. Rasulullah mau apa ini? Apa-apa, nggak bisa. Maka Rasulullah ketika datang kepadanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menguraikan apa maksud daripada firman tersebut. Lalu kenapa harus menggunakan bahasa Arab terus? Baik. Jawaban pertama, ketika datang utusan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Isa alaihissalam, wahyu yang datang kepada mereka temporer. Ada masanya, hanya untuk kaumnya. Jadi apa? Wahyu yang datang kepada mereka kemudian boleh digunakan dalam bahasa apapun selagi umatnya, yaitu Bani Israel, paham tentang isi dari kandungan kitab yang diterima oleh Nabi Musa. Boleh pakai bahasa Inggris, boleh. Boleh dalam bahasa Bugis, kitabnya mereka boleh. Karena kenapa? Allah tidak ada jaminan. Aku yang menjaga, aku yang kemudian mewahyukan, aku tidak ada jaminan. Cari di dalam kitabnya orang Yahudi, Anda tidak akan menemukan itu. Kecuali di Wahyu 22 ayat nomor 18-19. Barang siapa yang menambahkan, barang siapa yang mengurangi. Sorry ya kalau saya masuk ke sana. Kembali kepada Quran. Kenapa harus dijaga? Ya itu tadi, Nabi Musa alaihissalam ketika kemudian datang Torah kepada dia, hari ini mau dirubah, nggak apa-apa.
Injil datang kepada Nabi Isa alaihissalam, hari ini mau dirubah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kitab-kitab tersebut, firman Allah tersebut yang datang kepada umat terdahulu, sifatnya hanya untuk sementara. Loh, maksudnya apa? Karena akan datang penutup kitab. Apa itu? Al-Quranul Karim. Kitab ini yang harus terjaga, tidak boleh terganti, tidak boleh berubah. Kenapa? Dia tidak sifatnya sementara, sifatnya sampai kepada kehidupan yang kekal, sampai akhir zaman. Ya, Bang, maaf saya potong ya. Berarti intinya seperti ini. Al-Quran itu kenapa disebarluaskan dalam bahasa Arab? Berarti satu, untuk menjaga keasliannya, satu yes. ya kan? Betul. Terus kenapa dia di bahasa Indonesia agar umat Indonesia memahami gitu kan Bang? Yes. Oke. Kita sepakat Allah itu menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Oke Bang? Yes, oke. Kita sepakat ya? Ya. Oke. Terus di dalam Al-Quran juga saya tidak tahu di mana tertulis ya. Ya. Dia disuruh juga mengimani Taurat, Zabur dan Injil. Ya kan? Yes. Silakan kita ketahui Taurat, Zabur dan Injil itu kan dari bangsa Yahudi Bang, gitu loh. Iya. Terus Allah menurunkan Al-Quran itu ke bangsa Arab, oke, melalui Nabi Muhammad, gitu kan. Sedangkan Nabi Muhammad itu orang Arab gitu Bang. Terus gini, terlepas dari kontroversinya Isa itu Tuhan atau Nabi, berarti secara fakta, secara aktual, kalau memang kita mengimani Taurat, Zabur dan Injil, berarti Allah juga mengimani ketuhanan orang Israel gitu loh Bang. Jadi kenapa kita disuruh mengimani Taurat, Zabur dan Injil itu kita sepakati itu dari Yahudi, sedangkan Allah itu mengatakan kepada Nabi Muhammad itu menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab gitu Bang. Iya. Jadi konsep ini jelas. Ketika Allah menerangkan kemudian ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasuli wal kitab wal kitab alladziina nazzala alaihi rasul ala rasulullah. Jadi artinya gini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia di akhir zaman ini untuk beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Maksudnya apa itu? Beriman bahwa sebelum Al-Quran Allah pernah mewahyukan ajaran kepada Nabi Musa. Allah pernah mengajarkan kepada Nabi Daud. Allah pernah mengajarkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebelum Al-Quran ada kitab yang diwahyukan kemudian kepada Bani Israel. Tetapi kitab itu mengalami pencemaran. Apa yang diterangkan dalam Al-Quran? Ya ahlul kitab, lima talbisun al-haqqa bil batil. Kenapa engkau mencampur adukan firman Allah dengan perkataan-perkataan manusia yang batil? Artinya apa? Kita beriman bahwa kitab itu pernah diwahyukan, tapi beriman juga bahwa kitab itu sudah tidak murni lagi. Karena bercampur dengan perkataan-perkataan manusia. Nah, kenapa Al-Quran itu harus tetap bahasa Arab? Kenapa? Supaya Al-Quran itu isinya tidak mengalami pergeseran perintah. Contoh. Ketika kemudian Al-Quran dihilangkan bahasa Arabnya, maka di Indonesia Al-Qurannya bahasa Indonesia. Di Jepang Al-Qurannya bahasa Jepang. Di Cina Al-Qurannya bahasa Cina. Di Amerika bahasanya bahasa Inggris. Di Belanda bahasa Belanda. Lalu siapa yang bisa menjelaskan kitabnya Allah yang datang kepada siapa yang bisa menjelaskan Al-Quran versi bahasa Belanda kepada orang Belanda? Orang Belanda. Siapa yang bisa menjelaskan Al-Quran versi bahasa Indonesia? Orang Indonesia. Begitu juga Jepang, Cina. Lalu bagaimana bisa mengetahui yang mana yang benar? Orang Jepang, orang Belanda, atau orang Indonesia? Tidak ada yang bisa. Ketika kemudian berkumpul, orang Indonesia, Jepang, Belanda berkumpul, membacakan surah Al-Fatihah. Orang Indonesia mengatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Orang Belandanya nengok kiri, kanan. Yang Jepang juga pelongo. Apa ini dia bilang? Hanya Indonesia yang ngerti. Kemudian tafsirannya, hanya orang Indonesia yang ngerti. Tafsirannya Belanda, orang Belanda yang ngerti. Lalu apa tujuannya kitab seperti ini mengacaukan manusia? Makanya di antara kalian muncul sekte. Satu sama lain beda. Kenapa? Itulah karena terjemahan. Masing-masing punya terjemahan. Masing-masing punya tafsiran. Belum lagi di Indonesia. Oke. Saya potong dulu Bang ya. Saya sudah dapat intinya. Yes. Maksud saya memiliki pertanyaan yang terkait dengan pertanyaan saya sebelumnya. Oke.
Allah menurunkan kitab itu dalam bahasa Arab kepada Muhammad ya kan. Terus Yes. Allah juga menyuruh kita mengimani Taurat, Zabur dan Injil. Dan Yes. kita ketahui menurut fakta sejarah itu Taurat, Zabur dan Injil itu lebih dahulu dan Al-Quran itu turun lebih lama sekitaran 600 Masehi menurut sejarah ya kan. Yes. Dalam Matius juga dikasih Ci. lebih palsu setelah aku kan gitu bang. Berarti dalam Injil mengatakan bahwa setelah Yesus terangkat ke surga pasti ada nabi-nabi palsu bang. Gitu. Yes. Terkait abang bilang itu Alkitab itu sudah banyak dirubah-rubah dan banyak dipalsukan, Iya. ya kan kita dari mana Al-Quran itu tahu? Sedangkan dia kan belakangan hadirnya bang. Dari mana tahu dia membedah bahwa Al-Quran bahwa kitab itu sudah dipalsukan gitu bang? Sedangkan kita tahu Injil, Taurat dan Zabur itu satu kesatuan bang. Dan itu adanya di bangsa Yahudi dan itu original teksnya itu kan ada di sana bang. Gitu bang. Oke, baik. Jadi gini, ketika karena Anda yang membawa Yesus, mari kita masuk sedikit ke sana. Ketika kemudian saudara membawa pernyataan-pernyataan Yesus tentang nabi palsu, boleh Anda baca di dalam Matius 15 atau Matius 7. Memang betul. Atau 1 Yohanes 2. Memang betul. Akan ada nabi palsu, tapi catat, nabi palsu menurut Yesus itu berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Waspadalah kepada ahli Taurat. Dia tidak mengatakan waspadalah kepada orang Arab. Waspadalah kepada orang Farisi. Dia tidak mengatakan waspadalah kepada orang Quraisy. Waspadalah kepada pengajar-pengajar palsu yang datang di tengah-tengah kamu. Baca Matius 23. Kalau Anda tamatkan Matius 23, Anda selesai di situ. Bahwa pengajar palsu, keturunan ular beludak, nabi palsu, orang Farisi penyesat yang akan mendirikan sebuah agama, itu seangkatan dengan Yesus. Makanya di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18-19 memang benar-benar bahwa antikristus, nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah kita. Tidak ada pengakuan. Masya Allah. Wow. Oke, lanjut. Masya Allah. Lanjut. Mantap. Kaget saya, Mas. Jadi tidak ada pengakuan, tidak ada pengakuan daripada Yesus ketika ia datang, waspadalah kepada apa? Kepada orang Arab. Tidak, waspadalah kepada serigala yang berbulu domba. Wow. Masya Allah. Subhanallah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ya, jadi perintahnya itu jelas. Tidak ada satupun. Carikan saya data. Yesus meminta waspada. Wow. Allahu Akbar. Barakallah. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Tidak ada data di dalam kitab yang Anda pegang hari ini yang mengatakan waspadalah kepada nabi palsu yang datang dari luar. Semua berasal dari Bani Israel yang datang kepadamu, yang datang kepadamu, yang datang kepadamu. Memang berasal dari tengah-tengah kita. Jadi nabi palsu itu jelas-jelas berasal dari tengah-tengah Bani Israel itu sendiri. Datanya itu sangat akurat di dalam kitab yang Anda gunakan. Matius 7 dan seterusnya. Dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Matius 7 nomor 15 dikatakan begini. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Mohon maaf, saya harus mengatakan gini saudaraku. Domba itu adalah Bani Yakub. Islam tidak pernah menyamar sebagai Bani Israel rohani. Islam tidak pernah mengaku sebagai pelanjut daripada tongkat estafet pengajaran orang Yahudi. Tapi Kristen mengaku anak-anak Elohim, anak-anak Tuhan. Kristen mengaku sebagai domba. Islam kagak. Nah sekarang yang dimaksud Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, yang nyamar seperti Bani Israel itu siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah datang, tidak pernah kemudian dia menyampaikan bahwa aku adalah Israel rohani,
aku diutus oleh Yesus. Dan Rasul Muhammad SAW tidak pernah mengatakan itu. Itu yang pertama. Kedua, pertanyaan tentang kitab. Kenapa Al-Quran mengatakan? Dari mana dia tahu? Bong, sekiranya Anda punya Bible, tolong Anda buka sekarang Yehezkiel 34 nomor 16. Buka sekarang. Kita bedah di sana. Apa yang diterangkan oleh kitab saudara? Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk yang akan kuat akan kulindungi. Betulkah demikian? Betulkah yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi? Salah total. Terjemahan yang sesungguhnya adalah yang gemuk dan yang kuat akan kubinasakan. Mari kita lihat. Apakah betul apa yang saya katakan? Silakan Anda buka versi bahasa Ibraninya. Apakah di situ dikatakan akan kulindungi atau akan kubinasakan? Sedangkan kitab yang Anda gunakan yang ada di Indonesia ini menyatakan bahwasanya yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Padahal yang kuat dan yang gemuk dan yang kuat akan kubinasakan. Apakah sama antara kulindungi dan kubinasakan? Tentu beda. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau merubah, mencampur adukkan firman Tuhan yang datang kepada kalian, Oke, kalian Bang. mengetahui? Saya potong dulu, Bang. Silakan. Ya. Silakan. Ininya, Bang. Tadi kan Abang bilang kan, itu domba-domba yang hilang itu kan hanya di dalam kaum Bani Israel ya kan? Yes. Oke. Nantilah dulu kita bahas orang Indonesia nggak masuk, orang apa pun nggak masuk gitu kan. Nantilah Yes. kita bahas itu. Ini kan domba-domba yang dimaksudkan itu kan hanya untuk Bani Israel gitu. Iya. Oke. Berarti Lalu? Allah mengatakan Taurat dan Zabur dan Injil itu untuk diimani. Iya. Berarti itu hanya khusus untuk Israel dong. Yes. Karena Betul. sesuai perkataan Abang, domba yang hilang itu hanya untuk Israel. Terus gini, kita kan tahu Muhammad itu kan bukan dari Israel kan Bang, bukan dari Yes. Bani Israel atau kaum Yes. Israel lah. Terus Yes. kenapa loh Muhammad itu nyangkut-nyangkut ke dalamnya? Berarti Allah itu kan, berarti Taurat, Zabur dan Injil itu kalau diimani, berarti apa namanya itu tidak nyambung loh dalam Al-Quran gitu loh. Tidak nyambungnya karena apa? Karena yang sesuai Abang bahas tadi itu hanya untuk Bani Israel, tapi Allah menyuruh kita mengimani itu Bang. Gitu loh. Oke, baik. Yang pertama tentang Taurat. Apa yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim kepada kami umat Islam? Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'izatan wa tafsila likulli syai'. Fahusha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada Lauh Taurah segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Musa, berpegang teguhlah kepada Taurat dan suruhlah kaummu, suruhlah umatmu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Perintah Allah kepada Nabi Musa untuk supaya umatnya Nabi Musa berpegang kepada hukum Torah. Sebagaimana juga yang diterangkan di dalam Ulangan 33 nomor 4, Taurat itu hanya milik umat Israel. Sama seperti Al-Quran. Maka umat Islam dituntut beriman bahwa hukum Taurat itu adalah ketetapan Tuhan untuk mengikat Bani Israel. Kami beriman. Kami beriman. Kami percaya itu. Begitu juga Isa alaihissalam diutus untuk mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel. Al-Quran yang menerangkan itu. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai Rasul untuk menyampaikan ani abudullah rabbi wa rabbakum, untuk menyampaikan kepadamu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kami percaya itu. Dan lagi-lagi Isa, Yesus juga mengatakan itu, Bung. Kami beriman. Jadi Islam itu bukan agama independen, agama yang berdiri sendiri.
Islam itu adalah agama yang sudah diwahyukan oleh Allah. Dari sejak Adam alaihissalam kepada Nabi Abraham, Musa, sampai kepada Isa, disempurnakan pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Makanya dikatakan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tiadalah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan untuk kepada seluruh umat manusia. Nabi Musa untuk kaumnya Bani Israel, Nabi Isa untuk kaumnya Bani Israel. Tapi kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia, termasuk kepada Baik, saudara. Bang. Oke, Baiklah, silakan. saya bantah dulu ya Bang ya. Saya Boleh. bantah dulu ya. Silakan. Gini Bang, yang Abang katakan itu kan untuk Bani Israel itu kan hanya ada di Taurat. Sedangkan yang disuruh diimani itu bukan hanya Taurat, ada Injil juga. Wow, Maksud saya seperti ini Bang. Di dalam hukum Taurat itu tidak ada keselamatan bagi bangsa-bangsa lain Bang. Contohnya aja orang Mesir, ya kan, ditulah Tuhan sebanyak 10 kali, ya kan. Filistin, berperang. Yang dikatakan untuk ke seluruh dunia itu hanya ada waktu di Perjanjian Baru Bang. Gitu Bang. Yang mana? Maksud saya seperti ini. Kan Abang bilang kan yang abang katakan sesuai itu kan itu termasuk di Taurat aja Bang. Kalian melakukan itu sunat yang dilakukan orang Yahudi, ya kan? Sembahyang yang abad mengkaitkan itu kayak seperti orang Yahudi juga sembahyang, oke? Tapi gini, keselamatan itu kan tidak ada kepada bangsa-bangsa lain Bang. Oke. Kecuali dalam Perjanjian Baru dikatakan seperti ini. Pergilah, jadikan semua bangsa jadi muridku. Hanya itu loh Bang, ke seluruh dunia. Tidak termasuk Arab loh. Dan lagian seperti ini, rasul-rasul juga kan tidak ada ke bangsa Arab Bang. Gitu Bang. Jadi kenapa masuknya ke Arab gitu Bang? Kenapa Nabi Muhammad Allah itu perginya konteksnya kitab yang tiga-tiga ini kepada orang Bani Israel gitu Bang? Oke. Ada lagi? Itu aja dulu. Oke, baik. Yang pertama yang saudara harus pahami adalah ketika Anda mengambil Matius 28 nomor 19. Apa yang dikatakan di dalam kitab saudara itu? Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi kan kalian kan nggak dibaptis Bang. Kalian kan nggak dibaptis gitu. Tunggu. Sabar, izinkan saya untuk menguraikan ini. Jadi menarik sekali data ini. Dikatakan bahwasanya pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah semua murid. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Wah, keren kali perintahnya. Nggak ada untuk Arab loh. Masya Allah. Jadi gimana kita orang Arab ini? Ternyata nggak ada perintah untuk orang Arab. Tunggu dulu, mari kita uji kebenaran daripada tulisan yang ada di Lembaga Kitab Indonesia ini. Pelan-pelan, dengarkan saya. Di dalam original teksnya kitab saudara, itu jelas berbunyi Poreutentes mateteu sate. Oke, apa maksudnya? Karena itu pergilah, jadikanlah murid semua bangsa muridku. Saya ulang. Pareutentes mateu sate. Jadikanlah murid semua bangsa muridku. Bangsa di sini dalam original teksnya adalah etnos. Etnos itu etnis. Etnis itu ras. Ras itu suku. Jadi maksud daripada data ini, kalau jujur lembaga Anda, akan dia terjemahkan seperti ini. Karena itu pergilah, jadikanlah murid semua keturunan atau semua ras atau semua etnis muridku. Jadi yang diminta Yesus untuk dijadikan murid adalah semua ras dari muridnya. Ada berapa ras muridnya? Kita harus belajar untuk supaya paham, supaya kita nggak bingung. Ras murid Yesus itu siapa aja? Ternyata murid Yesus itu ada 12 suku dan tidak termasuk Indonesia, juga tidak termasuk Arab. Berarti Yesus hanya minta kemudian
agar orang memberitakan Injil, agar murid-muridnya memberitakan Injil kepada 12 suku ras dari murid Yesus itu sendiri. Loh, kita nggak masuk, Arab nggak masuk, apalagi nggak masuk, Indonesia juga nggak masuk. Lalu bagaimana dengan kita ini? Yesus mengatakan akan datang seorang penghibur, akan datang seorang penolong yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Tentang apa? Kebenaran, keadilan, dan hukum-hukum. Dan itu tidak ditemukan di dalam ajaran saudara. Berarti, apakah Tuhan itu pilih kasih? Oh, hanya Bani Israel. Sementara Yesus mengaku dengan mulutnya di dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Loh, lalu kita gimana dong? Jadi Yesus diutus bukan untuk kita? Ya memang bukan. Lalu bagaimana solusinya Bang Suma? Allah menubuatkan di dalam Yesaya 42 nomor 1. Lihat itu hambaku. Jangan ke situ dulu. Kita ke Al-Quran dulu. Nanti Anda protes lagi. Jangan ke situ Bang. Jangan ke situ. Ke Al-Quran aja dulu. Baik, kita ke Al-Quran. Apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim? Di dalam Quran surah ayat 52. Wa kadzalika auhayna, bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan, ruh. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah itu kitab dan apakah itu iman, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan Al-Quran itu kami memberikan petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar pembimbing seluruh umat manusia kepada jalan yang lurus, ila siratul mustaqim. Jadi Al-Quran disebut ruh. Apa hubungannya nih Bang Suma? Rasulullah Muhammad SAW diberikan roh. Apa itu? Al-Quran. Jadi salah satu nama lain daripada Al-Quran itu adalah roh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Kenapa Al-Quran disebut roh? Karena Al-Quran itu menghidupkan hati yang beku, menghidupkan akal yang beku, menghidupkan manusia yang jiwanya mati. Dengan Al-Quran manusia itu bisa hidup. Maka apa buktinya? Di dalam Yesaya 42 nomor 1 diterangkan seperti apa? Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku di atasnya supaya dia menyatakan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Oke, gini Bang. Oke, silakan. Bang Zuma yang terhormat. Oke. Iya, silakan saudaraku yang terhormat. Di dalam Injil kan banyak konsep-konsep juga Bang. Silakan. Banyak konsep-konsep yang artinya yang dibahas itu ada Trinitas juga, ya kan? Ada juga disuruh pengajaran Kristen diajarkan ke seluruh muka bumi ini, gitu kan? Sedangkan di bangsa Arab itu kan banyak yang menolak itu Bang. Adapun yang menerima mereka jadi Kristen, yang menolak tetap jadi Muslim, gitu kan? Yeah. Yang maksud saya seperti ini. Jika memang kita mengimani Taurat, Zabur dan Injil, karena kita sepakat di Injil itu di Taurat, Zabur dan Injil kan itu ada Trinitas, walaupun kalian tolak gitu, masih bertolak belakang gitu. Berarti kalian harus mengimani itu juga loh. Iya kan? Karena kalian disuruh mengimani gitu Bang. Iya, sama dengan anak kita yang baru lahir di reformasi. Kita harus menuntut dia percaya, beriman. Dalam bahasa agama beriman. Bahasa umum percaya. Kita harus menuntut anak kita yang lahir di reformasi bahwa dulu ada presiden bernama Soekarno. Presiden untuk orang yang hidup di Orde Lama. Presiden untuk mereka. Apakah anak ini tidak boleh percaya bahwa ada presiden yang bernama Soekarno karena mereka tidak hidup pada zaman itu? Apakah anak yang hidup di reformasi tidak boleh percaya bahwa ada yang disebut Orde Baru di mana presidennya adalah Soeharto? Apakah dia harus beriman kepada reformasi aja, yang presidennya adalah Jokowi aja, karena mereka tidak hidup pada masa itu? Tidak. Anak yang hidup di
reformasi, kudu wajib ditanamkan kepada dia bahwa dulu ada presiden yang hidup untuk mereka yang hidup pada zaman Orde Lama. Dulu ada presiden yang untuk mereka yang hidup di zaman Orde Baru. Harus beriman, harus percaya. Meskipun nabi-nabi tersebut, meskipun presiden-presiden tersebut bukan untuk dirinya. Tapi apa yang dilakukan oleh presiden tersebut, endingnya juga biasnya kepada dirinya. Kenapa? Allah mengutus Nabi Adam alaihissalam bukan untuk orang Indonesia, tetapi Adam alaihissalam diutus oleh Allah nantinya juga keturunannya sampai ke Indonesia. Anda paham itu? Ketika Tuhan memberikan wahyu kepada Abraham alaihissalam, kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Isa alaihissalam, itu dikhususkan pada zamannya dan untuk kaumnya, tapi itu untuk pelajaran bagi umat setelahnya. Soeharto untuk manusia yang ada di zamannya, Soekarno untuk ada manusia yang ada di zamannya, tapi manusia yang hidup di zaman sekarang percaya bahwa mereka adalah pendiri-pendiri daripada negara Republik pelanjut daripada pemerintahan negara Republik Indonesia. Salah anak ini karena percaya? Tidak. Tidak salah karena memang pernah ada. Salah umat Islam yang percaya bahwa dulu ada Nabi Musa? Tidak. Percaya bahwa dulu ada Torah? Tidak salah. Kenapa? Karena memang dulu ada. Lalu kenapa mereka tidak menjalankan itu? Karena mereka tidak hidup di Orde Baru, karena mereka tidak hidup di Orde Lama. Adalah sangat lucu ketika ada orang yang hidup di reformasi masih menggunakan cara-cara Orde Lama. Lucu itu, lucu. Tapi meskipun tidak hidup di Orde Lama, orang ini kudu percaya bahwa dulu pernah ada aturan main di Indonesia yang berlaku di zamannya. Dulu ada aturan mainnya Tuhan yang berlaku untuk Nabi Musa dan kaumnya. Beriman. Tapi hukum-hukum yang datang kepada mereka bukan untuk kita. Seperti itu. Saya bantah dulu ya Bang ya. Silakan. Tadi ada di komen menyebutkan gifsi nggak Bang biar syahadat gitu kan. Terus saya menjawab ini, masih ada sumbangsi, makanya saya tidak syahadat gitu maksud saya. Oke. Di mana letak sumbangsinya menurut saya itu seperti ini. Kita kan ya seperti saya awal tadi bilang disuruh mengimani, kan arti mengimani itu artinya percaya dan melakukan tindakan, ya kan, nama juga mengimani. Kalau mengimani itu kalau tidak ditindaklanjuti imannya berarti batal imannya, ya kan, seperti ini. Kalau memang Injil, Taurat, Zabur itu diimani tapi tidak dilakukan sama saja nol, sedangkan di Al-Quran disebut harus diimani itu. Karena di Injil disebut itu Yesus itu Tuhan. Ada Trinitas, 3 pribadi Allah. Di Al-Quran tidak. Berarti gini loh, kalau memang kita disuruh mengimani Taurat, Zabur dan Injil itu, sedangkan Al-Quran juga ada, berarti kita bisa membuat agama baru dong. Agar bisa Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran itu bisa bersatu gitu loh. Karena itu kan bertolak belakang. Seperti kata Abang bilang itu, Tuhan kalian pun ada 3. Gitu kan, itu kan tertulis di Alkitab. Tuhan kalian pun mati di kayu salib, gitu ya kan. Sedangkan di Al-Quran nggak ada. Iya. Oke. Apakah kita harus gimana caranya? Sedangkan Anda aja sendiri dan Bunda itu kan masih ada di dalam Alkitab itu, ya masih sumbangsi, masih ada unsur penolakan. Silakan Abang disuruh mengimani, gitu loh Bang. Apa kita harus mengalami membuat agama baru? Suaramu kayak gitu bro. Itu mau habis kuotanya ya. Suaramu ngelorok-ngelorok. Enggak tahu juga ini Bang. Ya ngelorok-ngelorok. Halo, udah Bang? Coba sorong sedikit. Signal bagus, sorong sedikit. Udah bagus. Oke. Sedangkan di Injil itu kan seperti ini, sedangkan orang Islam kan tidak dibaptis. Gitu. Maksud saya seperti itu. Apa kita harus memiliki agama baru antara gabungan Islam dan Kristen gitu? Coba Bang, karena sedikit kalau memang disuruh Bang. Kita mengimani, Boleh, tapi tidak dilakukan sama saja kosong gitu Bang. Iya. Baik Kang Usep, saya tanya sedikit ya. Ketika yang namanya pengajaran Yesus itu dibaptis, Yesus tidak pernah yang namanya membaptis ya. Tetapi Yesus itu dibaptis. Baik, kalau misalkan kami akan mengikuti Yesus itu dibaptis dan kami pun dibaptis, kami siap dibaptis. Tetapi pertanyaannya, ketika kami dibaptis, siapa yang kami tuhankan? Pertanyaannya itu.
Itunya permasalahannya bang. Kalian kan ada penolakan seperti kata abang tadi, ada penolakan. Memang tidak Tapi ada dijelaskan di dalam Bible. Gitu, bang. Memang tidak ada dijelaskan di dalam Bible. Kalau misalkan Tuhan itu manusia, tidak dijelaskan. Makanya kami menolak itu semua. Bukan soal masalah dibaptis atau tidak. Kami pun siap dibaptis. Hari ini pun saya siap dibaptis. Tetapi pertanyaannya, ketika kami Abang siap dibaptis umat tapi dalam Muslim, masih beragama Islam gitu. nah pertanyaan saya begini, pada saat saya dibaptis, yang saya sembah siapa? Yang saya sembah? Kembali lagi ke pertanyaan itu. Coba saya pengen nanya ke abang, kalau misalkan saya besok lusa dibaptis, saya bertanya ke abang, bang, yang saya sembah siapa? Pertanyaan saya itu. Kalau misalkan saya dibaptis, ternyata menyembah Yesus, saya tidak mungkin. Karena Iya, Yesus kan sendiri memiliki Tuhan. Bang Dewa, Yesus izin sendiri memotong, menyembah Bang, izin kepada memotong, Tuhan. Oke, Ya. izin potong bang, sebentar. Kan yang saya tanyakan kepada Bang Juma itu bang, kan abang tadi mengatakan itu masih ada sumbangsinya, masih ada penolakan dari perkataan abang kan. Sedangkan disuruh di Al-Quran itu disuruh mengimani gitu loh. Maksud saya. Betul, Sedangkan kami disuruh abang ada mengimani. penolakan itu sendiri gitu. Mengimani yang namanya Injil, betul. Tetapi apakah Bible itu Injil? Kan Bible itu bukan Injil. Kemarin pun saya menantang kepada umat Kristen ya, pada saat saya berdiskusi, Yesus mengajarkan dibaptis. Kamu dibaptis tidak? Pertanyaan saya, ketika nanti saya dibaptis, Tuhan mana yang saya sembah? Kembali lagi kepada konsep ketuhanan. Kalau ternyata saya harus menyembah Yesus, Yesus tidak mengajarkan. Ternyata Yesus punya Bapa, Yesus punya Tuhan. Itu kan jelas di situ, Bang. Betul tidak? Betul. Silakan lanjut, Bang Juma. Maksud saya tunggu ya bang ya, saya perjelas. Oke, dulu ya. ada lagi yang mau ditanyakan? Seperti Silakan ini, Bang. Itulah yang Usop. saya maksudkan. Ya. Gini bang, maksud saya seperti ini. Kalau saya kasihlah dulu perumpamaan kepada abang ya. Kalau abang mengimani Al-Quran, ya kan, mengimani Al-Quran pasti ada perbuatan ya kan. Abang disunat, membaca Al-Quran, melakukan tindak-tindakan yang terpuji, seperti itu bang. Maksud saya seperti itu. Ya, sedangkan Al-Quran mengatakan imani ketiga kitab itu, ya kan. Itu yang saya tanyakan bang, bukan saya tahu abang memiliki penolakan itu. Maksud saya seperti ini, gimana orang abang Juma, Bang Dewa mengatasi hal itu, sedangkan mengimani itu kalau tanpa melakukannya kan itu sama saja nol bang, gitu bang. Itu saya maksudkan bang. Sedikit ya, Sigi ya. mungkin bisa silakan. Oke. Silakan. Jadi sebenarnya dari tadi silakan, sudah Pak Nur. diterangkan oleh Bang Juma, kita tidak lagi melakukan kitab-kitab yang terdahulu. Kenapa? Karena itu dikhususkan hanya untuk kaum tertentu saja, untuk bangsa Israel saja. Nah, kita punya perundang-undangan yang baru, hukum yang baru, namanya Al-Quran. Bahkan Akhi Juma tadi sudah menyebutkan, diumpamakan Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Nah, apakah ketika kita hidup di zaman reformasi ini masih mau menggunakan undang-undangnya Soekarno? Kan tidak mungkin. Itu satu. Yang kedua, Bible yang ada pada diri Anda bukanlah kitab yang kita imani. Karena di dalam Al-Quran sangat jelas sekali, surah Al-A'raf 157. Di situ dikatakan mereka mengikuti Nabi yang umi, yang namanya terdapat di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda, apakah kitab Anda berisi nubuatan Nabi Muhammad? Jawab, coba singkat. Jawab singkat. Tidak. Berarti kitab Anda bukan kitab yang kami imani. Ya, kitab yang kami imani bukan kitab Anda. Yang dimaksud Al-Quran, kitab-kitab itu adalah kitab yang turun kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, dan kepada Nabi Isa. Bang Sugi, Bentar, Bang Sugi. bentar, belum selesai Enggak, saya. ini saya harus potong, Bang. Memang harus. Saya itu mentoleransi kita sebagai bicara, tadi Bang Juma bicara, saya diam ya kan. Ini memang karena ada sumbangsi dalam pikiran saya, makanya saya potong abang gitu. Kan iya, saya tahu maksud abang itu, ya kan. Ya abang katakan seperti Orde Lama, Orde Baru, Reformasi gitu kan menurut abang kan untuk mengatasi itu. Maksud saya seperti ini. Kalau memang di dalam Alkitab itu banyak sumbangsinya, oke, berarti kita harus mengalami apa namanya itu masa reformasi, oke. Reformasinya yang dimaksud gimana? Apakah kita harus menggabungkan Alkitab dengan Al-Quran? Gitu loh, maksud saya.
Tidak perlu. Al-Quran itu berdiri sendiri dia. Berdiri sendiri. Ya, lanjut Al-Quran tadi. berdiri sendiri. Tidak perlu menggabung-gabungkan. Tapi semua yang diajarkan Al-Quran itu tidak berselisih dengan ajaran para nabi. Terutamanya dalam konsep ketuhanan. Makanya kalau kita lihat sejarah tidak pernah terjadi perdebatan masalah ketuhanan antara orang Yahudi dan orang Islam, nggak ada. Ya, bahkan sampai sekarang pun rabi-rabi itu menyamakan antara Tuhannya Islam dan Tuhannya orang Yahudi. Tapi tidak ada satu rabi pun yang menyamakan Tuhannya orang Yahudi dengan Kristen, itu nggak ada. Nah, dengan demikian bahwa konsep ketuhanan itu tetap sama, syariatnya yang berbeda. Syariat terdahulu hanya bisa dilakukan oleh kaum tertentu, tidak bisa dilakukan oleh seluruh manusia. Contohnya, syariat terdahulu ketika wanita haid itu tidak boleh memegang apa-apa, karena semua yang dipegang itu najis. Ya, baca aja di dalam kitab Imamat itu jelas sekali peraturan bagaimana ketika orang perempuan haid. Nah, kalau ini diperlakukan seluruh dunia, hancur dunia. Wanita tidak boleh masak ketika haid, tidak boleh megang apapun. Yang jadi guru nggak boleh ngajar, yang jadi pegawai bank nggak boleh mengajar. Belum lagi nanti ketika selesai haid, setiap wanita yang selesai haid harus memotong 2 burung merpati. Kalau di dunia ini ada 5 miliar perempuan, maka setiap bulan harus ada 10 miliar burung merpati yang harus dibunuh. Musnah burung merpati, rusak dunia kalau itu dijalankan. Maka datanglah hukum baru yang namanya Islam. Menyempurnakan wanita haid hanya tidak boleh beribadah yang bentuknya sholat. Yang lainnya boleh. Bang Sugi. Seperti Bang itu. Sugi, saya potong ya. Mau saya potong. Mas saya seperti ini. Kan yang tertulis di Al-Quran itu kan seperti itu. Imani, Taurat, Zabur, dan Injil. Maksud saya nggak ada tertulis di situ. Imanilah Taurat, Zabur. Tapi kalau Injil itu, ya boleh kalian bedah. Kan kamu nggak yang tertulis seperti itu kan bukan gitu. Itu loh. Iya, kita mengimani kitab-kitab itu. Gini, maksud saya seperti Tetapi ini, Bang. kita bentar, Tadi Bang. Abang bilang. Anda tadi sudah dijawab sebenarnya. Kita mengimani kitab-kitab itu dan hukum-hukumnya yang ada di situ kita imani. Tetapi jelas di situ dikatakan hanya untuk kaum tertentu. Umat Islam tidak menjalankan itu lagi. Karena Tuhan yang sama yang memberi aturan kepada kaum tertentu itu, Tuhan itu juga yang memberi aturan kepada kita dengan hukum yang baru. Jadi tidak lagi kita mengimani itu. Itu hanya untuk kaum tertentu saja. Kita punya hukum yang sifatnya universal, yaitu Al-Quran. Sementara aturan-aturan terdahulu sifatnya lokal. Gitu loh. Jangan dipaksakan, nggak bisa. Itu udah jelas untuk kaum tertentu saja, bukan untuk kita. Monggo Akhi Jumah dilanjut. Ya, paham ya King ya di situ ya. Jadi antara syariat Ya, Nabi Musa, Nabi Isa berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad datang untuk menyempurnakan itu semua. Nah, sementara kalau misalkan ente memaksa kami untuk percaya kepada Bible itu bukan Injil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan kitab suci kepada Bani Katolik ataupun Bani Protestan. Tidak pernah. Kami hanya meyakini kitab-kitab sebelumnya, betul. Kami meyakini. Nah, Bible ini dari mana? Pertanyaannya. Perjanjian lama, perjanjian baru, ini dari mana? Kalau ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, tentu ada perjanjian akhir. Apa perjanjian akhirnya? Al-Quranul Karim. Ini perjanjian akhir sampai hari kiamat. Begitu, Ya, King. saya tahu Mas Abang. Bang Dewa tadi yang bicara ya? Bukan, Bang Juma. Oke, Bang Jum. Yang maksud saya seperti ini, ya kan? Gimana ya menjelaskannya? Gini, kalau memang Al-Quran itu memang apa namanya itu sebagai kitab penutup atau sebagai kitab penyempurna, pastinya ada tertulis di Alkitab. Akan datang seperti aku manusia kemudian kelak ya akan menyempurnakan kitab-kitab ini. Pasti ada ditulis seperti itu loh, Bang. Ini kan tidak ada. Karena kita tahu seperti ini. Oke, saya jawab. Tunggu, Bang. Tunggu. Dalam perjanjian lama kan ada tertulis bahwa kedatangan Mesias akan ada, ya kan, di perjanjian lama itu. Terus di perjanjian baru ada juga tertulis gini, akan ada roh penghibur, itu Roh Kudus sendiri. Jangan dulu di komen yang itu ya, nggak usah dibahas Trinitas ini ya. Terus
waktu Roh Kudus yang terakhir yang datang, ya kan, sebagai penutup, kan tidak ada dikatakan itu Al-Quran akan datang atau manusia yang sama seperti Yesus itu akan datang gitu loh, Bang. Nah, di sini Abang mengatakan akan ada yang namanya roh penghibur. Apakah itu dikatakan sebagai Roh Kudus di situ, Bang? Kalau Abang mengatakan di situ sebagai Roh Kudus, mari kita gunakan akal sehat, Bang. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala mengutus yang namanya Roh Kudus, apakah Roh Kudus itu bisa dilihat? Roh Kudus tidak bisa dilihat. Apa yang diajarkan sama Roh Kudus pada manusia? Sebentar, Bang. Abang bertanya, saya menjawab. Sebentar. Maksud saya seperti ini, Bang. Sebentar. Biarkan dia ngomong. Tadi Santai. Anda ngomong nggak diganggu. Biarin. Enggak, sebentar aja. Enggak sampai 1 menit, enggak sampai 10 detik. Maksud saya seperti ini. Bukan terlepas dari Trindade itu, Bang. Maksudnya saya seperti ini. Kalau memang Al-Quran itu akan menyempurna, pasti kan disebutkan di Alkitab gitu. Maksud saya gitu. Bukan maksudnya itu disebutkan, Bang. Itu disebutkan sama Yesus. Bakal ada yang namanya roh penghibur. Kalau orang Kristen menganggap roh penghibur itu adalah Roh Kudus, apa yang diajarkan sama Roh Kudus? Sementara Roh Kudus tidak kelihatan, bagaimana mungkin yang namanya Tuhan mengutus Tuhan? Tuhan nomor 3. Tidak mungkin. Apakah seorang manusia bisa mengikuti yang namanya tabiat Tuhan? Tidak mungkin. Kalau Tuhan mengutus malaikat, apa mungkin Tuhan mengutus malaikat? Tidak mungkin juga. Kenapa orang malaikat tidak bisa dilihat? Maka dari itulah yang Yesus katakan di situ bakal ada penghibur yang lain. Itu artinya Allah mengutus manusia dari golongan kita. Supaya apa? Supaya bisa dilihat, supaya bisa dijadikan sebagai suri toladan. Nah, sekarang Roh Kudus, kalau misalkan Roh Kudus itu Tuhan, ternyata Roh Kudus bisa menjaga orang-orang Kristen. Berapa banyak orang yang mualaf, Bang? Ternyata Roh Kudus tidak bisa apa-apa. Barusan, Bang, jam 5 saya mensahadatkan orang, Bang, barusan. Apakah dia ada Roh Kudus dalam diri dia? Ternyata tidak ada Roh Kudusnya. Ternyata kalau misalkan Roh Kudus itu dinubuatkan sebagai Tuhan, bisa menjaga orang-orang Kristen, tidak akan ada yang namanya mualaf, Bang. Saya jamin 100%. Tapi ternyata mualaf makin di mana-mana. Barusan Bang Juma langsung memualafkan 2 orang. Saya memualafkan tadi jam 5 1 orang. Apa ini, Bang? Hah? Roh Kudus mana yang abang ini katakan? Jadi, oke, saya tanya kepada Abang. Jadi, siapa menurut Abang itu Roh Kudus itu sendiri? Kan itu kan disebutkan Roh Kudus, roh penghibur. Roh penghibur. Iya, roh penghibur adalah baginda Rasulullah SAW. Baik, Biar silakan, saya Bang. jawab. Bahwa Baik, roh itu bisa berarti seorang nabi. Anda lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Ya, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah roh itu berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Di sini roh berarti seorang nabi. Roh penyesat, nabi palsu. Roh yang benar, nabi yang benar. Lihat, ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya pelan-pelan supaya Anda paham. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah roh itu berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Di sini roh artinya seorang nabi. Kalau bukan nabi, ngapain roh dihubungkan dengan nabi? Di frase pertama mengatakan disuruh waspada terhadap roh. Di frase kedua adanya nabi-nabi palsu. Berarti roh di sini adalah seorang nabi. Nah, kalau itu diartikan Roh Kudus di dalam Yohanes 16 ayat 7 ya, itu tidak mungkin. Soalnya apa? Soalnya syaratnya roh penghibur itu, seorang penolong itu datang, itu Yesus harus pergi. Kalau Yesus tidak pergi, roh penolong itu tidak akan datang. Sementara Roh Kudus, Yesus pergi atau tidak pergi, Roh Kudus sudah datang. Bahkan Roh Kudus pernah memberkati Elizabeth. Roh Kudus datang ketika Yesus dibaptis. Roh Kudus apa lagi yang dijanjikan? Roh Kudus sudah datang sebelum Yesus pergi. Sementara penghibur ini akan datang kalau Yesus pergi. Nah, Anda tadi bertanya, bagaimana dengan orang di luar Israel? Apakah tidak ada nubuatan untuk orang di luar Israel? Ada. Yesus berkata di dalam Matius 21 ayat 43, sesungguhnya aku berkata kepadamu,
bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Ya, ini dia. Nah, bangsa mana yang bisa mendapatkan kerajaan Allah ini? Apakah sembarang bangsa? Oh tidak. Tentu bangsa yang ada kaitannya dengan Abraham. Karena ketika kerajaan Allah ini diberikan kepada Abraham, ditandai dengan perjanjian yang kekal, yaitu perjanjian sunat. Jadi tidak mungkin kerajaan Allah ini akan diberikan kepada bangsa yang tidak sunat. Tuhan jijik dengan orang yang tidak sunat. Bahkan menurut kitab Kejadian 17 ayat 14, orang yang tidak disunat harus dilenyapkan dari bangsanya. Di kitab Yesaya juga ada, Yeskil juga ada, orang yang tidak bersunat tidak boleh memasuki bait Allah. Jadi tidak mungkin kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa yang tidak bersunat, tidak mungkin. Itu harus diberikan kepada yang bersunat. Tidak ada lain, tidak ada bukan bangsa yang bersunat selain bangsa Yahudi adalah bangsa Arab. Karena bangsa Arab itu adalah bangsa yang keturunan dari Ismail. Gitu loh. Jadi kerajaan Allah ini belum lagi Yesus mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa apa yang diajarkan itu belum sempurna. Banyak hal yang harus aku sampaikan kepadamu, Yohanes 16 ayat 12. Banyak hal yang harus aku sampaikan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila penghibur itu datang, ia akan membawa kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bagaimana mungkin Roh Kudus yang datang menyampaikan hukum-hukum? Nggak bisa, Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nggak bisa, dia nggak bisa ngomong. Dia harus seorang nabi yang mampu menuntun manusia kepada jalan kebenaran. Ya, menyampaikan hukum-hukum, ini boleh, itu tidak boleh, syaratnya begini. Itu hanya manusia yang bisa menyampaikan. Roh tidak akan bisa menyampaikan hukum-hukum kepada bangsa. Tidak bisa. Oke, terima kasih. Silakan bantah. Oke, yang saya bantah itu kan Bang, gini, Nabi dan Roh, ya tadi Bang Dewa mengatakan tidak ada Roh Kudus, Roh yang ada itu Roh penghibur, oke. Dari kata-katanya sudah beda Bang, Roh penghibur dan Nabi. Coba Karena kita semua tampilkan, tahu. Bang King, Gitu Bang, tampilkan gak usah pakai ayat dulu. Ya, Karena nggak bisa, harus pakai Bang. ayat. Oh, oke. Di situ disebutkan Roh penghibur apa Roh Kudus? Coba. Iya, coba lihat. iya, abang bilang tadi Roh penghibur, ya udah sepakat aja. Gak usah dulu ayat, sepakat aja dulu. Baik, kalau Roh Maksudku, penghibur betul, enggak, kalau Roh Kudus maksudku, bukan. Konteksnya itu tidak ke situ. Pertanyaan saya tidak mengarah ke situ. Saya Tadi back to abang topic aja, mengatakan back to topic. kepada Gitu. saya begitu. Gimana? Enggak, gini, kita back to topic aja dulu. Tapi saya mau mengajukan pertanyaan, ya kan? Seperti itu kan? Gini, maksud saya seperti ini. Abang bilang pun itu roh penghibur, oke. Saya katakan seperti ini. Nabi dengan roh penghibur itu beda, Bang. Nabi itu manusia. Apa nama artinya nabi? Nabi itu artinya dia yang memiliki perkataan sama dengan Tuhannya. Apa yang Tuhan katakan kepada Nabi itu yang disampaikan kepada umatnya. Sama dengan Muhammad juga kan. Bang Apa yang Rasid, dikatakan coba Allah itu dibesarkan punya dikatakan saya nih. Coba dibesarkan nih, saya tunjukkan nih. Roh itu Iya, seorang nabi. Ya. Tuh. Coba dibaca baik-baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, coba. Ya. Nih. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu. Oke, baca ayat selanjutnya, Nih, Bang. roh Ayat berarti selanjutnya, seorang jangan nabi. kutip dulu satu-satu. Ya, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nih, demikianlah kita mengenal roh, roh Allah. Ya, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ya berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus Kristus berasal dari Allah, ya adalah roh penyesat. Oke. Yang Jadi jelas dimaksudkan ya, apakah roh bisa mengaku? Apakah kamu mendengar pengakuan roh? Jelas roh di sini adalah seorang nabi. Makanya kalau kamu lihat di dalam Yohanes 14,
ayat 16, di situ sangat jelas dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Ya, seorang, bukan roh sebenarnya yang diminta Yesus. Seorang penolong. Coba baca. Yohanes 14 ayat 6. Ayat 16. Dibuka ya, pada ayatnya. Saya tunjukkan nih. Ya, Yohanes 14. Kita buktikan di situ ya, Roh Kudus itu Roh Kudus, apa itu 16. Roh penghibur itu apa? Nih. Kita buktikan. Apa nih? Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang. Kalau roh nggak seorang, bos, nggak seorang kalau roh. Nah. Siap, mantap. Berarti jelas ya di situ ya. Kalau Yesus meminta kepada Bapa seorang, bukan satu roh, bukan satu Roh Kudus. Kalau memang roh itu manusia, tunggu bang. Kalau roh itu memang menurut King ini ada roh bisa jalan-jalan pakai jubah. Ya, tidak. Itu maksud saya. Oke. Kalau roh itu memang digambarkan sebagai seorang manusia. Oke. Manusia yang dimaksud siapa? Yang ditujukan kepada siapa gitu loh. Baik. Mestinya kita yang nanya kau, bro. Itu kan udah tamu. Kenapa kau yang nanya? Karena dalam dalam hati saya, dalam penulisan itu, roh dengan nabi itu beda. Padahal roh di dalam kitab itu juga roh dan nabi sama. Baik, kita samakan dulu. Roh itu nabi sama. Jadi nabi yang dimasuk setelah Yesus siapa? Coba dulu. Tidak ada lain, Nabi Muhammad. Nah, tertulis di Alkitab seperti itu. Ya sama, di dalam perjanjian lama juga nggak ada tertulis Yesus. Tapi kenapa kamu percaya itu Yesus? Nabi Muhammad dong, roh itu lah. Yang dimaksud dengan roh itu kan tidak Nabi Muhammad gitu loh. Karena tidak ada tertulis ya kan. Nah, namanya nubuatan itu ya jelas tidak disebutkan namanya, bro. Itu bisa disebutkan ciri-cirinya. Gitu loh. Sama seperti halnya Yesus, itu tidak disebutkan di perjanjian lama. Tapi oleh orang-orang Kristen diklaim itu adalah Yesus. Okay. Ada satu hal yang tidak bisa dibuktikan di dalam Bible. Satu hal, saya tunjukkan. Kalau Anda bisa jawab, hebat. Di dalam Ulangan 18 ayat 19, barang siapa yang tidak mengikuti firman-Ku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Ada seorang Nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan Bismi, Anoki. Dalam bahasa Arab, Bismillah. Tolong tunjukkan kepada saya di dalam Biblemu, seorang Nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan Bismillah. Atau dengan namaku, atau Bismi Anoki. Silakan. Siapa dia? Dengan Bismillah tidak ada, Nabi kami tidak ada. Nah, padahal di Ulangan itu dengan Bismi Anoki. Salahnya bang, Bismillah itu kan bahasa Arab, bukan bahasa Yahudi. Iya, makanya tadi sudah saya bilang. Dalam bahasa Ibrani, Bismi Anoki. Ya, barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan Nabi itu dengan Bismi Anoki, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Sekarang Nabi mana yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan? Dengan Bismi Anoki, dalam bahasa Arab Bismillah. Siapa? Mana? Nabi siapa? Ayo, jawab dulu ini. Konteksnya tidak seperti... Enggak, konteksnya kan enggak seperti itu. Tadi abang bilang kan, roh penghibur itu kan manusia. Bang, ini saya tunjukkan di kitab Anda. Karena apa ini? Ini sangat penting di dalam kitab Anda. Karena kalau kamu tidak mendengarkan firman yang diucapkan Nabi itu, kamu akan dituntut pertanggungjawaban. Baca baik-baik. Barang siapa yang tidak mengikuti firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Sekarang pertanyaan saya, Nabi mana yang menyampaikan firman Tuhan dengan demi namaku? Ayo kita bedah ini, ayat ini. Berani? Ketinggian siapa Nabi? Apa tadi, yang bang? ketika menyampaikan firman Tuhan dengan Bismi Anoki. Kalau Anda anti dengan Bismillah, Bismi Anoki, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Ulangan itu. Aku nggak bilang anti Bismillah loh. Karena Bismillah itu kan artinya baik. Nanti Anda anti dengan itu. Ya kalau Anda nggak anti, kita pakai.
Sekarang nabi mana yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan bismillah? Gini bang, Ada enggak? Nabi. Enggak, ada enggak? Ada enggak? Enggak, tidak ada. Permasalahannya seperti Kalau ini bang. tidak ada Karena apa? Bentar. Tunggu. Kalau tidak ada, Bismillah itu kan apakah bahasa Arab, nubuatan ya, itu Bang? harus tergenapi atau tidak? Karena itu nubuatan. Ya, nubuat harus tergenapi. Nah, siapa yang menggenapi itu? Harus tergenapi. Siapa yang menggenapi? Nubuatan yang mana dulu? Ulangan 18-19. Pak De capek dikasih tahu bener. Ketinggian, berjam-jam Pak De. ini. Siapa Ketinggian yang ini, menggenapi bener. ulangan ini? Harus tergenapi. Iya, Ustadz Sugi izin biar polanya masuk dari awal tadi. Nggak apa-apa sih, tapi cuma Nggak apa-apa, ketinggian nggak aja. apa-apa. Nggak apa-apa. Ini inilah tadi lagi polanya dia lagi tanya-tanya tentang Al-Qur'an biar Kan udah tertata. tadi. Nggak apa-apa Bang Ibes, Oke, nggak apa-apa. silakan, lanjut, Ini kan dia tadi meminta menunjukkan siapa yang meneruskan ajaran ini. Karena saya katakan tadi di dalam Matius 21 ayat 43 bahwa kerajaan Allah itu akan diambil dari bangsa Israel. Ya, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Di situ bangsa Israel, dan memberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Nah, ini siapa yang harus kita cari tahu, siapa yang bisa menerima kerajaan Allah ini? Makanya saya lari ke ulangan 18 ayat 19. Silahkan buktikan kepada saya kalau nubuatan itu harus tergenapi. Nabi mana yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan bismi anoki, bismillah, atau dengan namaku? Silakan. Kan sudah saya katakan tadi bang, tidak terletak apapun artinya bismillah, tidak ada satu nabi Dia nggak paham yang dia. memulai khotbah itu dalam bismillah bang. Susah Kalau kalau gini. tidak Pak ada, De. berarti nubuatan ini tidak terjadi. Kalau nubuatan itu harus terjadi, cuma dalam Nah, kalau harus konteksnya terjadi, berbismillah harus ini bang. merujuk Bismillah, kepada bismillah seorang. ini tidak ada yang menyebut nabi-nabi Siapa? bang. Nah, padahal di situ dikatakan barang siapa yang tidak mengikuti nabi itu. Ini satu orang nih yang disebut nih. Ya, tidak bisa orang banyak. Barang siapa yang tidak mengikuti firmanku yang diucapkan nabi itu daripada dengan namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Iya, saya tahu. Maksudku Ya, seperti siapa? ini, Bang. Oke, saya jelaskan dulu ya, sebentar. Gini, dalam bahasa Batak itu horas. Oke, dalam bahasa salah satu di Allahu Akbar, main bahasa ini. Main bahasa. Dengar dulu. Tadi Ini sudah berkaitan, dibilang kalau bismillah tidak mau, kita gunakan pakai bahasa Ibrani. Pak De tadi sudah memberitahu. Jangan pakai bismillah, pakai Anoki. Ibrani aja. Ya, silahkan. Bismi Anoki apa artinya, Bang? Dengan nama Tuhan. Dengan nama Tuhan. Atau dalam bahasa Arab, bismillah. Dengan nama Allah kalau Arab. Loh, siapa? Ini harus tergenapi, nabi ini harus ketemu ini. Ada yang Karena menyebutkan, Bang. kenapa ini sangat penting, Bang? Karena kalau Sebenarnya- kamu tidak mendengarkan nabi itu, kamu dituntut sama Tuhan. Oke. Nabi-nabi yang menyebutkan bismillah dalam arti Abang Tuhan berkata seperti itu ya. Itu artinya bismillah Anoki ya. Itu artinya ya. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan itu disertai bismillah atau bismi Ya. anoki. Yang Coba artinya coba begini aja Pak De, coba Dengan dia suruh nama bicara. Tuhan. oke, Coba dia suruh dengan bicara, nama aku, nyambung nggak? Yang artinya dengan nama aku Coba kan. dia suruh bicara nyambung Ya. nggak? Coba. Kayak gini. Pertama, ketika Musa menurunkan hukum Taurat, apa katanya? Tuhan telah berkata kepada biarin Hai aja, biarin, Israel. biarin. Itu artinya satu, Tuhan berkata. Nggak oke. apa-apa. Yang kedua, waktu zaman Nuh, waktu apa namanya itu air bah, apa katanya pada Nuh? Katakanlah kepada mereka bahwa aku akan membinasakan setiap bangsa-bangsa dan akan menurunkan air bah. Kan Tuhan berkata gitu loh. Kan ada banyak bang. Bro. Bukan. Bukan Udah, itu, cukup. bukan Tuhan berkata artinya dengan nama Tuhan. Ini Ya, hanya sama juga. bisa mengacu kepada satu orang, tidak bisa sembarang orang. Karena di situ itu mengacu satu orang saja. Barang siapa yang tidak mengikuti Aku sampaikan firmanku kepadamu, kan sama doang, yang Bang. diucapkan Nabi itu tuh satu orang. Ini harus tergenapi siapa?
Udah Pak deh, nggak nyambung dia. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Oh, kalau Tidak Nabi ada Abang lain, satu tidak orang, bukan. ya menurut Abang aja. Dia Nabi kami adalah- banyak, Bang. Ya udah banyak, Nabi sebutkan kami aja banyak, satu. bukan satu aja. Nggak bisa, sebutkan nggak aja bisa satu. banyak Bang. Makanya Anda baca. saudara, intinya dia tidak mau mengakui. Dia tahu, tapi Bentar dia Burama, tidak bentar, mengakui, bentar, itu bentar, aja. bentar. Bentar Burama, bentar. Saya kasih Ya, tahu. inti- Ini hanya mengacu kepada satu orang. Dibaca dari ayat 18. Seorang nabi akan aku Ya, kata Bunda itu. bangkitkan dari antara mereka, dari saudara mereka sendiri, yang seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Ia akan mengatakan segala sesuatu yang ia dengar daripadaku. Seorang Bang, seorang nabi di sini yang dimaksud. Nggak bisa nabi banyak, nggak bisa. Siapa Bang? Nabi banyak loh, Nabi banyak. Nggak Ada bisa. Nabi Musa, Nabi Di ayat Nuh. 18 satu Nabi orang, itu apa Bang. sebenarnya? Pertanyaannya Pak, dia Artinya kalau Nabi banyak apa dulu, siapa? gitu loh. Sebutkan salah satu gitu loh. Nah Siapa? kalau banyak salah satunya, coba satunya. sebutkan siapa? Nabi Musa satu. Weh, Yang ini lainnya nubuatan. Nabi Kok Nuh. Nabi Nabi itu apa Musa sih? sebenarnya? Ini yang ngomong Benar-benar. Musa, woi. Yang ngomong Gini. Musa. Domba, dasar domba. Aduh, gimana sih? jelaskan Kok Nabi dulu. Musa? Masa nubuatan Bang, balik ke Nabi saya jelaskan Musa dulu ya. aneh yo ini. Setelah Udah Yesus cukup, ada, ketinggian. tidak ada lagi Udah, Nabi, udah. Bang. Tidak ada lagi Nabi. Gini ada aja itu yang Rasul. gampang aja deh. Gitu loh. Gini yang Nanti kita saya gampang. buka Yesus akan ada ada. Nabi. Tapi Bingung tidak nggak setelah Yesus? Ada Nabi Agabus, ada Nabi Simeon. Iya, Ah, banyak gimana Nabi. sih? Cuma Nabi itu sebelum Yesus, Bang. Sesudah Yesus gak ada lagi Nabi. Loh, Gitu loh. Agabus, Simeon, masa setelah Ih. Yesus? Abang ketawa Gimana aja. nih orang Cuma ini? faktanya itu. Udah cukup. Nabi Ah, itu parah, sebelum parah. Yesus. Udah, Udah ketinggian, udah cukup ketinggian. Gini aja King. Sebelum kamu nanya lagi, menurut kamu itu Yesus mengajar berapa tahun? Bro, ini yang gampang aja. Yesus di dunia waktu dia hidup, dia itu mengajar berapa tahun dia ngajar? Paham atau tidak?